Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pernah nggak Anda lihat ini di lautan, di taman laut, ubur-ubur bentuknya seperti payung yang berenang bebas? Itu kalau bahasa Indonesia namanya ubur-ubur. Kalau nama Latin yang jadi Kesepakatan Ilmuwan Biologi seluruh dunia memberi nama Aurelia aurita. Aurelia aurita itu merupakan bagian dari kelompok apa? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan. Aurelia aurita itu ya merupakan kelompok dari hewan invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Filumnya apa? Filumnya Coelenterata, hewan yang berongga. Kalau kemarin Bapak menjelaskan Porifera, hari ini Bapak akan khusus menjelaskan tentang Coelenterata atau Cnidaria, yang artinya hewan yang berongga. Nah, di dalam pertemuan hari ini kita membahas tentang filum Coelenterata. Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri Coelenterata atau Cnidaria. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi. Klasifikasi itu pengelompokan Cnidaria atau Coelenterata. Ini contohnya kita lihat hidra yang menempel di sungai, di air tawar yang tenang, ubur-ubur, anemon laut atau disebut juga bunga laut. Nah, itu semua adalah bagian dari Cnidaria atau Coelenterata. Nah, materi yang Bapak jelaskan adalah tentang invertebrata atau avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang dari filum Coelenterata. Dikatakan filum Coelenterata karena punya ciri-ciri. Yang pertama, tubuh simetri radial seperti ini. Simetri radial, apa itu? Tubuhnya hanya punya bagian atas dan bawah, tidak punya bagian depan dan belakang. Seperti ubur-ubur ini ya, yang dewasa ini seperti payung, punya bagian atas bawah, tidak punya bagian depan dan belakang. Diploblastik, apa itu diploblastik? Tubuhnya ada dua lapisan tubuh, ektoderma, endoderma. Nah, dua lapisan tubuh, ektoderma dalam endoderma. Mengapa hewan ini disebut Cnidaria? Karena memiliki sel penyengat pada bagian ektoderma. Sel penyengat ini punya tentakel-tentakel yang ada penyengatnya untuk melumpuhkan mangsa atau musuh. Ini disebut sebagai Cnidaria. Hewan ini punya dua bentuk. Pertama, polip. Polip bentuknya tabung, tidak dapat bergerak, hanya menempel saja seperti ini. Bentuknya tabung, tidak bergerak, tidak berenang-renang bebas. Atau seperti ini. Ya, dia bentuknya seperti tabung, menempel pada satu tempat, tidak berenang bebas. Lalu ada bentuk medusa, seperti ini medusa ini. Dia berenang bebas, bentuknya seperti payung. Nah, di sini ciri-ciri dari filum Coelenterata. Ya, selanjutnya, hewan ini, disebut juga hewan yang berongga. Ada rongga di dalam tubuhnya. Apa fungsi rongga? Untuk mencerna makanan. Dia ada di bagian tengah tubuhnya. Reproduksinya secara vegetatif, tidak kawin. Contohnya membentuk tunas. Misalnya hidra itu kadang-kadang ada bagian seperti ini, bertunas. Ini nanti akan lepas membentuk individu baru. Kalau generatif ya, ada pembawaan ovum oleh spermatozoa. Misalnya begini, medusa jantan mengeluarkan sperma, medusa betina yang dewasa mengeluarkan sel telur. Sperma dibuai sel telur, sel telur dibuai sperma, itu menjadi zigot, lalu menjadi planula, polip,
Nah, nanti polip menjadi polip-polip yang terdiri dari lapisan-lapisan tubuh, lapisan-lapisan seperti piring kumpulan piring-piring, berlapis-lapis. Nanti salah satu lapisan lepas menjadi medusa dewasa. Artinya hewan ini seperti kupu-kupu, ada perubahan bentuk dari kecil sampai dewasa. Nah, selanjutnya di kelas filum dari Coelenterata atau Cnidaria itu dikelompokkan menjadi 3 kelas. Ya, 3 kelas. Itu Hydrozoa, yang kedua Scyphozoa, yang ketiga Anthozoa. Habitatnya bagaimana kalau Hydrozoa? Tempat hidupnya hidup di laut, tapi juga ada di air tawar. Biasanya berkoloni, hidupnya berkelompok. Contohnya ini Hydra ini. Hydra ini hidup di air tawar. Bentuknya polip. Artinya polip, dia menempel pada satu dasar batu-batuan. Nah, tidak bisa berenang bebas. Tapi ada juga yang medusa seperti ini. Namanya Obelia. Ini Obelia. Dia berenang bebas seperti payung, seperti mangkok yang terbalik. Berenang bebas. Nah, ini adalah bentuk polip ketika Obelia masih muda, belum dewasa. Scyphozoa hidup di laut semua. Bentuknya apa? Polip. Dia menempel pada satu tempat, tidak bisa berenang bebas seperti ini. Maaf, hewan ini mengalami perubahan bentuk dari kecil sampai dewasa. Ya, maaf. Aurelia aurita atau ubur-ubur ini itu kan berasal dari ovum sperma yang membuai ovum menjadi zigot, lalu berkembang menjadi seperti ini, yang menempel pada satu dasar perairan, lautan biasanya. Tidak berenang bebas, membentuk piring kumpulan seperti piring-piring tadi ya, lapisan-lapisan. Lapisan yang pertama lepas. Lapisan pertama lepas itu membentuk individu, membentuk medusa dewasa yang siap kawin seperti itu. Yang ketiga Anthozoa, hidupnya hanya di laut, berbentuk polip. Dia itu dari kecil sampai dewasa menempel pada satu tempat, tidak berenang bebas. Dia menghasilkan kalsium karbonat, zat kapur. Contohnya apa? Anemon laut dan Netidium sp. Ini klasifikasi dari Coelenterata atau Cnidaria. Ya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali isih eling wong kang eling lan isih bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.